Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sejahtera buat kalian semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali mengenai matematika peminatan, yaitu pada materi berikutnya setelah limit fungsi trigonometri, yaitu turunan fungsi trigonometri. Sebelumnya saya tanyakan dulu bagaimana kabar kalian. Semoga dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat semuanya di rumah. Di masa pandemi kali ini kita harus selalu menjaga kesehatan, menjaga jarak dengan orang lain, selalu pakai masker kalau keluar rumah, dan hindari kerumunan. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan ya semuanya. Baiklah, untuk materi kali ini kita akan belajar bersama Bapak Ibu PPL dari UIN Wali Songo Semarang. Beliau adalah Bapak Muhammad Ainul Zuri Jailani dan Ibu Muna Amah. Nanti beliau berdua akan memberikan video pembelajaran mengenai turunan fungsi trigonometri. Untuk tugas-tugas dan tagihan pelajaran kali ini nanti akan berada pada bagian materi. Kalian ada waktu 7 hari atau 1 minggu untuk menyelesaikannya. Nanti di akhir materi tetap ada penilaian harian ya. Berikut kita simak video pembelajaran dari Bapak Ibu PPL. Selamat menyimak, selamat belajar, dan tetap sehat semuanya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harap kalian sehat selalu dan terus semangat dalam belajar. Pada pembelajaran kali ini, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang turunan fungsi trigonometri. Jika sebelumnya kalian telah belajar tentang limit fungsi trigonometri, baik itu X mendekati 0, X mendekati suatu nilai selain 0, ataupun X mendekati tak hingga. Dan pada kelas 11 kalian juga sudah mengetahui dasar-dasar turunan. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang turunan fungsi trigonometri. Video ini mencakup beberapa hal, antara lain biografi seorang matematikawan, definisi dari turunan dan aturan-aturannya. Ini kita sedikit mengingat kembali nanti. Yang ketiga, turunan dari fungsi-fungsi trigonometri. Dan yang keempat, contoh-contoh soal dari turunan fungsi trigonometri. Langsung saja, biografi matematikawan. Foto yang di samping kiri ini, beliau adalah Gottfried Wilhelm Leibniz, seorang berkebangsaan Jerman, lahir di Leipzig, Jerman pada 1 Juli 1646. Beliau merupakan ahli hukum, ahli agama, ahli filsafat, ahli sastra, ahli politik, ahli geologi, ahli sejarah, dan tentu saja ahli matematika. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Leipzig dan mendapat gelar doktoral di Universitas Altdorf. Bersama dengan Isaac Newton, Leibniz merupakan orang yang mengembangkan ilmu kalkulus. Jasa beliau di bidang kalkulus sangat besar, terutama pada konsep diferensial dan integral. Salah satu penemuan Leibniz dalam bidang kalkulus diferensial dan integral antara lain Leibniz lah pencipta lambang turunan dy dx dan juga lambang integral. Langsung saja kita sedikit mengingat kembali definisi turunan dan aturan-aturannya. Menurut Purcell dalam bukunya Kalkulus dan Geometri Analitik, turunan sebuah fungsi f adalah fungsi lain f aksen, f petik itu dibaca f aksen, yang memiliki nilai pada suatu bilangan x didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f kurang buka x plus h dikurangi fx dibagi h.
Di buku lain seperti Calculus for Dummies karya Mark Ryan atau The Calculus Story of Mathematical Adventure karya terbitan Oxford atau Saum tentang juga buku tentang kalkulus diferensial dan integral. Pendefinisiannya mungkin hanya berbeda pada lambang turunan, ada yang melambangkan dy dx dengan y itu sama dengan fx, dan juga di lambang h. H di sini menunjukkan selisih antara x2 dikurangi x1. Nah, ada yang melambangkan h dengan menggunakan delta. Jadi ada yang mengganti ada yang melambangkan h dengan delta x seperti itu. Lanjut saja, kita ingat kembali aturan turunan. Jika fx merupakan perkalian suatu fungsi, di sini ux, dengan suatu konstanta, maka turunan dari fx atau f aksen x itu sama dengan konstanta dikali turunan dari fungsi tersebut. Kemudian jika fx itu merupakan penjumlahan dua buah fungsi atau pengurangan dua buah fungsi, maka f aksen x itu adalah turunan fungsi pertama ditambah atau dikurangi turunan fungsi kedua. Di sini turunan fungsi pertamanya ux, maka dan turunan fungsi keduanya vx, maka turunan dari fx atau f aksen x itu sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Nah, tanda turunan ini mengikuti tanda fungsi aslinya, seperti itu. Kemudian jika fungsi fx itu merupakan perkalian dua buah fungsi, maka turunan fx atau f aksen x itu sama dengan vx, fungsi yang kedua ini, dikali turunan fungsi yang pertama ux, u aksen x, ditambah ux dikali turunan dari vx atau v aksen x. Sedangkan jika fungsi fx itu merupakan pembagian antara dua buah fungsi, di sini ux dan vx, di mana vx itu tidak sama dengan 0, maka turunan dari fx atau f aksen x itu sama dengan vx dikali u aksen x dikurangi ux dikali v aksen x dibagi vx kuadrat. Nah, hampir sama dengan perkalian, hanya saja tandanya ini negatif dan dibagi dengan fungsi penyebut yang dikuadratkan, seperti itu. Kita lanjut ke turunan dari fungsi-fungsi trigonometri. Ini beberapa fungsi trigonometri dasar, antara lain sin x, cos x, tangen x, kosekan x yang merupakan 1 per sin x, sekan x yang merupakan 1 per cosinus x, dan kotangen x yang merupakan 1 per tan x. Turunan dari sin x yaitu cos x, sedangkan turunan dari cos x itu sama dengan negatif sin x. Turunan dari kosekan x itu sama dengan negatif kosekan x dikali kotangen x, sedangkan turunan dari sekan x itu sekan x dikali tangen x. Sedangkan turunan dari tangen x itu sama dengan sekan kuadrat x, dan turunan dari kotangen x itu sama dengan negatif kosekan kuadrat x. Beberapa turunan fungsi trigonometri ini sudah ada pembuktiannya di modul, sudah saya buktikan. Antara lain turunan dari sin x sudah saya buktikan, kemudian turunan dari cos x itu juga sudah ada pembuktiannya, dan juga turunan dari tangen x itu juga sudah ada pembuktiannya. Tugas kalian membuktikan antara lain turunan dari kosekan x, turunan dari sekan x, dan turunan dari kotangen x dengan menggunakan definisi turunan yang sudah Anda ketahui tadi, yaitu limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx dibagi h. Kemudian turunan fungsi balikan trigonometri atau fungsi inverse trigonometri. Inverse dari sin x itu adalah arc sin x. Kadang juga dilambangkan sin pangkat negatif 1x. Sin pangkat negatif 1x itu dibaca arc sin x, bukan 1 per sin x, karena 1 per sin x adalah kosekan x. Nah,
Turunan dari arc sin X itu sama dengan 1 dibagi akar 1 min X kuadrat. Sedangkan turunan dari arc kosekan X itu sama dengan negatif 1 dibagi akar 1 min X kuadrat. Hampir sama dengan turunan dari arc sin X, hanya saja untuk turunan dari arc kosekan X, cosinus X itu sama bertanda negatif, bernilai negatif seperti itu. Kemudian turunan dari arc kosekan X itu sama dengan negatif 1 dibagi X dikali X kuadrat min 1. Sedangkan turunan dari arc sekan X itu sama dengan 1 dibagi X dikali X kuadrat min 1. Sedangkan turunan dari arc tangen X itu sama dengan 1 per 1 plus X kuadrat, dan turunan dari arc kotangen X itu sama dengan negatif 1 dibagi X kuadrat plus 1. Karena penjumlahan itu sifatnya komutatif, maka ini juga bisa ditulis 1 plus X kuadrat. Sama dengan turunan dari arc tangen X, hanya saja arc kotangen X bernilai negatif seperti itu. Untuk fungsi inverse trigonometri, turunan fungsi inverse trigonometri ini juga beberapa sudah saya buktikan dan ada di modul. Antara lain turunan dari arc sin X, turunan dari arc tangen X, dan juga turunan dari arc sekan X. Tugas kalian membuktikan sisanya, yaitu turunan dari arc kosekan X, turunan dari arc cosinus X, dan turunan dari arc kotangen X. Selanjutnya kita akan melihat bersama beberapa contoh soal dari turunan fungsi trigonometri dan pembahasan. Soal yang pertama, buktikan dengan definisi turunan dan aturan turunan bahwa turunan dari sin X kosekan X itu sama dengan 1. Sebenarnya ini juga bisa memakai, jika kosekan X ini kita ubah menjadi 1 per sin X, maka sin X kali 1 per sin X sama dengan 1. Turunan dari sebuah konstanta adalah 0. Bisa seperti itu. Tapi kita nanti akan membuktikannya dengan definisi turunan dan aturan turunan. Yang kedua, buktikan dengan aturan turunan bahwa turunan dari cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X sama dengan negatif 2 sin 2X. Sebenarnya di sini juga kita bisa mengubahnya, cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X itu sama dengan cos 2X. Nah, cos 2X itu jika diturunkan sama dengan negatif 2 sin 2X, seperti itu. Yang nomor 3, buktikan bahwa turunan dari cos X dibagi sekan X itu sama dengan negatif 2 cos X kali sin X. Nah, seperti itu. Kita akan menuju pembahasan untuk soal nomor 1. Yang kiri merupakan pembahasan dengan definisi turunan, dan yang kanan merupakan pembahasan dengan menggunakan aturan-aturan turunan. Tadi fungsi fx itu sama dengan sin x kali kosekan x. Nah, kita masukkan fungsinya, maka diperoleh sin x plus h dikali kosekan x plus h dikurangi sin x kali kosekan x. Nah, kosekan x plus h dan kosekan x ini kita ubah menjadi 1 per sin. Ya, kosekan x plus h menjadi 1 per sin x plus h, sedangkan kosekan x menjadi 1 per sin x. Jika kita kali, hasilnya ini adalah 1. Dan ini juga hasilnya 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. 0 dibagi bilangan apapun hasilnya juga 0. Dibagi bilangan apapun selain 0 tentu saja. Nah, limit sebuah konstanta adalah konstanta itu sendiri, maka hasilnya limit h mendekati 0 untuk 0 adalah 0. Berarti jika kita memakai aturan turunan dengan menggunakan aturan perkalian karena fungsinya berbentuk perkalian, maka turunan dari sin x kali kosekan x itu sama dengan kosekan x dikali turunan dari sin x ditambah sin x dikali turunan dari kosekan x. Turunan dari sin x kita ketahui bersama adalah cos x, dan turunan dari kosekan x itu sama dengan negatif kosekan x kali kotangan x. Jika kosekan x ini kita ubah menjadi 1 per sin x, maka menghasilkan cos x
dibagi sin X yang sama dengan kotangan X. Di sini sin X dengan negatif kosekan X, jika kosekan X diubah menjadi 1 per sin X, maka sin X dikali negatif 1 per sin X itu sama dengan negatif 1. Negatif 1 dikali kotangan X itu sama dengan negatif kotangan X. Kotangan X dikurangi kotangan X sama dengan 0, terbukti. Selanjutnya kita akan melihat pembahasan untuk nomor 2. Apakah benar turunan dari cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X itu sama dengan negatif 2 sin X? Nah, kita memakai aturan turunan karena ini bentuknya adalah pengurangan dua buah fungsi, maka jika kita tinggal menurunkan fungsi yang pertama dan menurunkan nilai fungsi yang kedua, lalu fungsi pertama, turunan dari fungsi pertama dikurangi turunan dari fungsi kedua. Turunan dari cos kuadrat X itu sama dengan negatif 2 cos X sin X, ini dengan memakai aturan rantai atau chain rule. Dan turunan dari sin kuadrat X itu sama dengan 2 sin X kali cos X. Jika negatif 2-nya kita keluarkan, maka akan menghasilkan sin X kali cos X ditambah sin X kali cos X, yang hasilnya adalah 2 sin X cos X. Nah, kita ketahui bersama bahwa bentuk 2 sin X cos X ini merupakan penjabaran dari sin 2X. Maka jika 2 sin X cos X ini kita ganti dengan sin 2X, kita akan menemukan hasilnya adalah min 2 sin 2X, terbukti. Seperti itu. Soal nomor 3, kita akan membuktikan bahwa turunan dari kosekan X dibagi sekan Soal nomor 3, kita akan membuktikan bahwa turunan dari kosinus X dibagi sekan X itu sama dengan negatif 2 sin X cos X. Karena fungsi ini bentuknya pembagian, maka kita akan menggunakan aturan pembagian. Hasilnya turunan dari ini adalah sekan X dikali turunan dari cos X dikurangi cos X dikali turunan dari sekan X dibagi penyebut dikuadratkan, fungsi penyebut dikuadratkan, sekan kuadrat X. Seperti itu. Turunan cos X kita ketahui bersama adalah negatif sin X. Jika negatifnya saya pindah ke depan menjadi negatif sekan X dikali sin X. Sedangkan turunan sekan X itu adalah sekan X kali tangen X. Sehingga hasilnya adalah cos X dikali sekan X dikali tangen X. Jika negatif sekan X saya keluarkan, maka fungsi ini hanya menyisakan sin X, dan fungsi yang belakang juga menyisakan sin X. Karena cos X dikali tangen X, jika tangen X kita ubah menjadi sin X per cos X, maka cos X-nya bisa kita coret dengan bawahnya, sehingga menyisakan sin X, seperti itu. Sin X ditambah sin X hasilnya adalah 2 sin X. Dan sekan negatif sekan X dicoret dengan sekan kuadrat X, ini menyisakan negatif 1 dan ini menyisakan sekan X. Sehingga hasilnya negatif 2 sin X per sekan X. Jika sekan X kita ubah menjadi 1 per cos X, maka kita mendapat hasil akhir negatif 2 sin X kali cos X. Seperti itu. Nah, tugas kalian juga yaitu membuktikan 2 soal terakhir ini, yaitu turunan dari sin X, apakah benar turunan dari sin 2X itu sama dengan turunan dari 2 sin X kali cos X, dan membuktikan bahwa turunan dari sekan X dibagi 1 plus tan X itu sama dengan sin X dikurangi cos X dibagi 1 plus 2X cos X. Nah, kalian bisa menggunakan aturan-aturan turunan yang tersedia. Terus jika kalian masih bingung mengenai fungsi inverse dari trigonometri, inverse fungsi trigonometri, kalian bisa melihat pada link berikut ini. Dan untuk tugasnya jangan lupa di scan lalu dikumpulkan pada email yang ada di modul email saya, maksimal 1 minggu dari sejak menerima tugas. Begitu. Jika ada pertanyaan lain bisa bertanya pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.